Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makna atau arti makna Tuhan dan Allah. Tuhan itu berbeda dengan Allah. Ini kajian secara filosofis. Itu antara subjek dan objek. Subjek yang menciptakan segala yang ada itu maujudat disebut Tuhan. Sementara objek segala yang ada yang diciptakannya itu yang disebut alam. Tuhan semesta alam, Theos dan Logos. Inilah teologi, belajar tentang ilmu ketuhanan. Disinilah mungkin ada yang bisa dipikir saja, tapi tidak bisa dilakukan oleh suatu penelitian, mungkin belum bisa menjangkau ke situ, karena ilmu Tuhan tiada bertepi, tiada batasnya. Nah, sebetulnya Tuhan itu sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris itu Lord, ya, Lord adalah Tuan. Salah satu contoh itu ada landlord, tuan tanah. Karena terjadi gejala bahasa masuk dalam bahasa Indonesia, maaf, ini guru-guru bahasa yang saya hormati, mungkin panjenengan akan lebih jelas dalam menerangkannya, ya kan? Mohon maaf kalau saya ada sedikit kekeliruan, karena sudah lama tidak belajar, tidak mengerti lagi, sudah lupa. Cuman kami masih ingat-ingat saja ini ya, samar-samar, tapi mudah-mudahan ini bisa benar. Pertama kali ada gejala bahasa yang dinamakan sigok, paragok, apairesis. Jadi satu kata yang ketambahan di depan satu vokal atau satu konsonan. Di tengah juga bisa ketambahan, di belakang juga bisa ketambahan. Salah satu contoh sigok ketambahan yang di depan sebetulnya yang, jadi yang ketambahan satu vokal. Sebetulnya mas, jadi emas ketambahan satu vokal lagi. Yang di tengah, sigok paragok tadi yang di tengah ketambahan satu suku kata atau vokal dalam kata itu, ya, satu kata itu adalah umpama. Sebetulnya tuan jadi Tuhan. Nah, ini di sini ada penambahan suku kata di depan, sebenarnya Tuhan jadi Tuhan, dan banyak sekali contoh-contohnya. Yang terakhir adalah aparesu, kehilangan yang di belakang, ketambahan, sebetulnya Bapa jadi Bapak, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sama Allah itu sudah berbeda. Itu makanya orang yang disebut Tuhan, dinamakan Tuhan, karena diberi predikat Allah yang melebihi di atas rata-rata manusia. Apalagi orang Jawa itu ada sebutan-sebutan orang-orang yang anak-anak raja itu. Maaf kalau benar, ada yang disebut Gusti Bendoro Radenayu. No, ada yang disebut Gusti Bendoro Pangeran Haryo GBPH. Salah satu contoh umpama saya mengatakan kalau benar, mau seperti Kanjeng Sultan Agung umpamanya, Kanjeng Susuhunan Solo. Ini ada gelar GBPH, Kanjeng Sinuwun Warsa Dalem Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, ing Ngaloga Kalifatullah Saidin Panatagomo. Sudah Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Gusti sesungguhnya yang sejatinya Allah, Bendoro yang sejati Allah, Pangeran yang sejati Allah, Haryo kang sejati ya Allah, esensi hakikatnya itu Allah. Cuman Allah itu satu, ya toh, bisa menjadikan segala yang ada, semuanya itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Ibarat Allah itu hidup, satu kehidupan yang maha hidup. Dia bisa menjadikan segala yang ada ini hidup, bermacam-macam kehidupan dan berbeda-beda. Ya toh, hidupnya binatang, hidupnya hewan beda, hidupnya hewan dengan hidupnya tumbuhan beda, hidupnya tumbuhan dengan manusia beda, dengan api beda, dengan air beda. Semua itu hidup. Yang maha hidup adalah Allah. Makanya Allah itu satu titik, ya, ibarat gelombang transversal, satu titik getar yang bisa bergerak menuju ke segala arah dan rambatannya. Seperti kolam renang tenang dijatuhi di tengahnya benda, dia akan membentuk lingkaran yang bergerak
ke segala arah dan rambatannya, seperti gempa bumi di tengah laut, di tengah gelombang kecil, tapi yang di pinggiran-pinggiran besar. Nah, nanti cara kembalinya satu persatu, yang hidup ini kembali satu, yang disebut gelombang longitudinal, satu titik getar bergerak menuju satu arah dan rambatannya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam ilmu fisika seperti itu. Nah, sini ini adalah Tuhan berbeda dengan Allah, karena Allah itu sudah saya katakan subjek mengadakan objek, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada, dari ada menjadi tidak ada. Itulah Tuhan dan Allah itu sudah berbeda. Makanya seringkali menjadi polemik, menjadi pembicaraan. Inilah Tuhan-Tuhan yang kelihatan, Tuhan-Tuhan yang hidup. Ya, alam semesta seisinya adalah dari wujud Allah yang dinamakan Tuhan semesta alam, alam alamatun. Di mana alamatnya Allah? Di sini, di seluruh alam semesta. Karena Allah itu udah mutlak. Nek wong Jawa Allah itu ora ubah, ora polah, ora wah, ora olah, ora polah, ora neng dindi, ora rono, ora rene, ora ngalor, ora ngidul, ora munggah, ora mudhun. Maka disilah energi Octus Purus, energi suci maha tinggi, mutlak. Dia bisa bekerja dengan waktu yang sama di tempat yang berbeda. Itu Allah. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan tentang penjelasan ini, pengalaman saya, ya. Nanti bisa berbicara kembali saya di hadapan Anda. Berilah kami komentar-komentar, nasihat-nasihat yang baik, supaya banyak nasihat dulu bisa cepat ada keberhasilan. Karena kurang nasihat nanti ya sulit untuk berhasil. Tapi nasihat yang baik dan benar, nasihati dengan baik dan benar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.